Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini pada tanggal 8 di bulan Jumada al-Akhirah 1444 Hijriah kita dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka talabul ilmi. Dan di sini ada satu cerita menarik yang kemudian cerita ini menjadi semangat untuk kita niat gak niat yang penting datang. Itu dulu. Niat ataupun tidak yang penting datang. Loh Ustadz, tidak bisa dong. Karena kan hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat. Kalau tidak punya niat tidak dapat apa-apa. Khusus masalah ini boleh. Apa itu? Ada seorang laki-laki dan ini diceritakan oleh murid-murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada seorang laki-laki datang ke majelisnya Syekh Utsaimin. Datang. Dan laki-laki itu nampaknya bukan seorang penuntut ilmu. Wis moro-moro datang gitu aja. Datang dia, wajahnya bukan wajah seorang penuntut ilmu, pakaiannya tidak pantas untuk orang yang mau cari ilmu, tidak bawa buku, tidak bawa kertas, tidak bawa kitab, tidak bawa pulpen. Tiba-tiba dia duduk di sudut ruangan, kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu senden. Tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Senden itu apa? Bersandar, duduk udah dia santai gitu. Sesekali dia tasaub, menguap. Sesekali dia menggerakkan tangannya yang menunjukkan orang gak niat ngaji gitu loh. Tidak seperti panjenengan begini, wah ini Masya Allah, ini surga semua ini. Moro-moro mulet gitu kan. Lama-lama Syekh Utsaimin merasa terganggu karena murid-muridnya yang lain begitu serius mencatat, konsentrasi, melihat, mendengarkan. Maka Syekh Utsaimin tanya, "Malladzi hamalaka ila hadzal majlis?" Kamu ini, kata Syekh Utsaimin, yang bikin kamu datang ke sini mau apa? Nulis enggak, dengerin kadang-kadang juga ngantuk, bawa kitab juga tidak. Maka kesian waktumu, kata Syekh Utsaimin. Maka laki-laki itu mengatakan, ya saya sekedar datang aja, saya pengen datang. Terus Syekh Utsaimin katakan, yang lain mau ngaji, yang lain mau belajar, kamu mau ngapain? Ya mau duduk aja, saya pengen, katanya. Terus Syekh Utsaimin bilang, terus kalau cuma begitu kamu dapat apa? Nah ini untuk kita ini, kalau cuma begitu, sekedar duduk, kadang-kadang ngerungokno, kadang-kadang males, kadang-kadang ngantuk, apalagi tidak bawa catatan segala macam, terus mau ngapain? Kamu dapat apa? Katanya laki-laki itu apa? Fa inni araftu haditsan wahida. Aku cuma tahu satu hadis. Yang satu hadis itu mengantarkanku untuk duduk di sini walaupun aku malas. Apa hadisnya? Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Penuntut ilmu ini, majelis ilmu ini adalah suatu kelompok manusia yang tidak pernah rugi siapapun yang kumpul bareng mereka. Tidak akan rugi. Bahkan dilanjutkan hadisnya, ketika di majelis itu semuanya oleh Allah diampuni dosanya, dia yang duduk tidak niat ikut diampuni. Dia ngomong gitu di hadapan Syekh Utsaimin. Karena saya ngerti hadis itu. Apa kata Syekh Utsaimin? Nuridu an nu'allimahu fata'allamna minhu. Kita tadi kepingin ngajarin dia, ternyata kita yang belajar dari dia. Subhanallah. Nah maka lihat, maka majelis taklim semacam ini, wes panjenengan yang penting rawuh, datang dulu. Nanti insya Allah di satu kesempatan ketemu siapapun penceramahnya, moro-moro ketemu klik gitu, akhirnya menggerakkan panjenengan, mendapatkan taufik hidayah dari Allah, akhirnya setelah itu menjadi orang baik. Allahumma amin. Maka kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang semacam ini dalam rangka suatu niatan yang baik, dan mudah-mudahan sebagaimana keutamaan majelis ta'lim, semua doa-doa kita oleh Allah diterima,
semua hajat-hajat kita oleh Allah dimudahkan, dan semua dosa kita sepulangnya kita dari majelis ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semua, kata Allah Ta'ala, di dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik. Dan kalimat uswatun hasanah, untuk panjenengan yang sedikit faham bahasa Arab itu insya Allah ngerti bahwa uswatun hasanah itu isimnya isim nakirah. Apa arti isim nakirah? Isim nakirah dalam kata uswatun hasanah itu artinya mencakup semua aspek kehidupannya, semua waktunya, semua kegiatannya. Maka kalau panjenengan pelajari kehidupan Nabi Muhammad detik per detiknya, semuanya terbaik. Maka tidak pernah menjadi buruk orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga yang mencontoh Nabi Muhammad. Orang tua yang terbaik, orang tua yang mencontoh Nabi Muhammad. Tetangga yang terbaik, tetangga yang mencontoh Nabi Muhammad. Pemimpin yang terbaik. Ini rada susah ngomong begini mendekati pemilu, agak takut saya. Pemimpin yang terbaik itu pemimpin yang mengikuti siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti beliau. Itulah kenapa kita berada di persyarikatan yang namanya Muhammadiyah, menjadi pengikutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini itu kertas panjenengan simpen saja, tidak usah dibaca. Saya mau ceramah yang tidak sama dengan yang di kertas. Ajaib ini. Terus kertas dibuat untuk apa? Is pengetahuan saja ya. Mengenai hikmah dan muhasabah pergantian tahun. Dan di dalam Islam, kalau kita mau jujur berbicara, tidak pernah ada yang namanya tradisi pergantian tahun. Tidak pernah ada. Bahkan di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penanggalan yang dipakai belum penanggalan Hijriyah Qamariyah, belum. Penanggalan yang dipakai di zaman itu masih penanggalan Romawi, masih penanggalan orang-orang Cina, yang itu tidak terlalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Karena umat Islam ini bukan sekedar ngomong tanggal, tapi ngomongnya umur yang mendatangkan manfaat. Itu prinsipnya di situ. Tidak ada kemudian mau 40 tahun, mau 50 tahun, mau 60 tahun, mau sekian tahun. Tidak akan pernah ada manfaatnya ketika umur yang berlalu itu tidak mendatangkan manfaat. Nah, itulah kenapa muncul hadis di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling indah di antara kalian, orang yang paling beruntung di antara kalian, mereka orang yang Allah berikan umur panjang, dan umur panjang itu diisi dengan amal yang baik. Itu orang yang paling manfaat. Tapi masalahnya satu, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun ma tajawaza dzalik. Umurnya umatku ini pendek. Umatnya Nabi Muhammad usianya berapa? Antara 60 sampai 70. Dan Nabi Muhammad mengatakan sedikit yang bisa lewat 70. Nun sewu, panjenengan kersa mboten angkat tangan yang di atas 70. Cuma berapa? Panjenengan ini temannya kemana semua sekarang? Nah kan? Dan Nabi mengatakan, dan tidak pernah salah, sedikit yang bisa lewat 70. Kalaupun sudah lewat, nun sewu nggih, tidak banyak yang lepas 70 itu masih manfaat, tidak banyak. Itulah kenapa, mohon maaf, saya waktu di Jakarta dulu tinggal sama paman saya, dinasehati, mau ndak sampai kamu terbaring di kasur ndak bisa gerak, tapi tetap mendatangkan manfaat. Kuncinya cuma satu, jadi orang berilmu. Jadi apa?
Jadi orang berilmu, coba kerjaan kita nun sewu nggih, ini bukan meremehkan pekerjaan. Pekerjaan kita tani, yang macul, matun, narik, ngangkat pohon, manjat pohon, metik buah. Kalau kita sudah di atas kasur, tidak bisa semua itu dilakukan. Tapi untuk orang yang berilmu, sampai pun mereka tidak bisa ngomong, orang akan mendatanginya untuk mendapatkan keberkahannya. Leres napa mboten? Nah, maka itulah fungsi kita duduk di sini. Nabi Muhammad mengatakan antara 60 sampai 70. Sementara umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, panjenengan tahu kisah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang ibu, Rasulullah menceritakan, itu nangis di atas kuburan anaknya. Maka sama Nabi Musa diingetin, "Bu, jangan nangis." Ibu tadi bilang apa? "Iya, saya maunya ndak nangis, tapi ndak tega, anak saya masih kecil sudah mati, sudah wafat." Nabi Musa tanya, "Wa kam umruh?" Berapa umurnya anakmu yang meninggal kamu bilang masih kecil tadi? "Khamsu mi'ati am." 500 tahun. Itu masih kecil. Nah, maka saya kalau dibilang sama panjenengan tadi 37, ya balita. Ya bahkan di bawahnya balita sudah masih ngempeng ya. Jadi jangan khawatir. Nah, itulah salah satu kenapa munculnya yang namanya Lailatul Qadar. Ibadah semalam bisa mendapatkan percepatan 83 tahun. Karena rahman dan rahimnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, dari situlah hadirin sekalian, karena umur kita pendek, muncul yang namanya amal yang pahalanya tidak terputus. Semuanya sudah tahu nggih? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia itu wafat, terputus semua pahala dari amalnya, semuanya. Kecuali berapa? 3. Nomor 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Itulah kenapa alhamdulillah kita bersyukur Allah hadirkan di Persyarikatan Muhammadiyah ini, karena di Muhammadiyah ini jiwanya itu jiwa memberi. Dan hampir umum itu dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Jiwanya itu berkorban. Wakaf, urunan bangun TK, sampai kemudian ada TK yang tidak berbayar yang dikelola oleh ibu-ibu Aisyah, sampai muncul santunan, sampai muncul panti asuhan, macam-macam. Itulah semangat yang dibilang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, semangat surat apa? Al-Ma'un. Ketika muridnya mulai bosan, "Pak Yai, Al-Ma'un lagi, Pak Yai, Al-Ma'un lagi, Pak Yai, Al-Ma'un lagi." Sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, muridnya tadi, panjenengan buka di buku sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu diajak keliling kampung Kauman. Diajak keliling. Ada anak yang kelaparan tidak bisa makan, ada perempuan yang tidak bisa baca tulis, ada di sebelah sana lagi orang-orang terlantar yang sudah tua. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Selama mereka masih ada, Al-Ma'un tidak berhenti dikaji. Karena apa? Ilmu perbendaharaan pengetahuan tapi tidak menggerakkan. Nah, sementara kita insya Allah tidak begitu. Kita punya semangat memberi. Shadaqatin jariyah. Ini coba ini, yang ini tanah wakaf atau dibeli? Waduh, coba wakaf gini. Dan tapi uangnya dari wakaf. Sudah dianggap sama lah ya. Bismillah. Maka ini beruntung ini yang ikut wakaf, yang ikut nyumbang paving, yang ikut dulu urun rembuk segala macam. Ini pahalanya selama tempat ini masih bermanfaat, walaupun mereka sudah pindah ke alam barzakh. Itu tiap Ahad pagi, tiap gedungnya dipakai, tiap masjidnya termanfaatkan, itu mereka kegerujuk pahala. Nah, maka itu yang kita menjadi semangat, Pak. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan panjenengan boten usah khawatir. Dan pemirsa Madani TV serta pendengar RDS 101,4 FM Solo, ndak usah khawatir. Ilmu yang bermanfaat ini bukan cuma panjenengan ngajarin sholat, bukan cuma panjenengan ngajarin ngaji. Memang itu yang paling utama, ilmu akhirat. Tapi boleh ngajari ilmu ngelas. Ada tetangganya kena PHK, tidak ada pekerjaan, panjenengan di rumah ada alat las. Apa zaman dulu yang ada tabung itu, las Eko,
Duku apa? Itulah gampang ya, las karbit. Panjenengan Mas, ingin di omaku ono alat las gak kanggo pisan, nganggur 5 tahun. Panjenengan mau tak ajari ngelas. Nanti dari hasil ngelas ini insya Allah panjenengan bisa menghidupi anak dan istri. Akhirnya dia belajar, panjenengan ajari, alatnya manfaat, maka alat mendatangkan pahala, ilmu selama dipakai datang pahala. Ibu-ibu pinter bikin kue basah. Apa kue basah itu? Kue basah itu ya kue yang direndam air, basah. Ya petulo, apalagi cucur, pokok kue ya lumpur segala. Kue basah. Ada tetangganya di rumah nganggur, sementara suaminya pekerjaannya gajinya tidak mencukupi. Anda panggil Mbak sini. Tak ajarin bikin kue basah, nanti saya bantu masarkan. Nah, selama itu hasilnya bermanfaat untuk dia dan anak serta keluarganya, itu ilmu manfaat. Maka kami ingat sekali waktu masih di pondok dulu di Malang, itu awal masuk pesantren, itu kami tidak ngerti kebiasaan di pondok. Setiap selesai sholat, sendal kita hilang. Kok hilang? Selesai sholat, sendal hilang. Kok hilang? Ternyata apa? Itu sendal dikumpulkan di gelangsi. Kenapa? Karena waktu masuk masjid sendalnya tidak rapi. Jadi oleh Ustadz Ali Imron, semoga Allah menjaga beliau sampai sekarang, beliau masih Masya Allah luar biasa. Itu masuk masjid sendal harus ngadep keluar, ditata rapi, srek srek srek. Nanti satu baris penuh, baris depannya. Kalau ndak rapi dibuang masuk gelangsi. Dan panjenengan tahu kebiasaan itu nempel sampai sekarang. Dan selama ilmu itu kepake, dan di masjid kami di Kasembon, Masjid Muhammadiyah Kasembon, kita praktekkan itu dan sampai sekarang kepake juga, maka semua pahalanya kembali kepada yang ngajarin pertama. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak usah muluk-muluk. Apa ya ilmu manfaat? Ngajari waris. Waduh, tidak manfaat, kecil. Ngajari yang aplikatif. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Sampai para ulama menafsirkan hadis ini, kalau ada anak gemar sholat, rajin ngaji, senantiasa puasa, tapi tidak mendoakan orang tua, bukan anak soleh itu. Karena kriteria anak soleh dalam hadis ini, yad'u lahu, yang senantiasa tidak lupa mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, itulah salah satu filosofi kenapa di belakang kendaraan kami itu kami tulisi doa buat dua orang tua. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bawahnya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Bawahnya ditulis amin. Kenapa? Karena kami kepingin setiap mau naik mobil, setiap turun dari mobil, setiap kami melihat mobil kami, itu ingat bahwa ini jasanya orang tua yang tidak terbalas kecuali dengan doa. Nah, maka karena umur kita pendek tadi, maka muncul dalam Islam ini ada Lailatul Qadar, ada amal yang pahalanya tidak terputus. Karena apa? Ayat Al-Quran dalam surah An-Najm mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kita ini sebagai manusia, kalau sudah wafat tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah kita amalkan waktu kita hidup di dunia. Nah, maka sekarang hadirin, apa hikmah muhasabah pergantian tahun semacam ini? Yang pertama, apa sih muhasabah itu apa? Kita ini sering dengar kata-kata muhasabah, tapi isinya joget-joget, dangdutan. Muhasabah model apa ini? Muhasabah semalam masuk masjid tapi turu mulai masuk sampai keluar. Muhasabah itu berkaca dari kejadian masa lampau yang kita alami untuk kebaikan masa depan. Jadi muhasabah itu dimensinya dua. Nah, ini karena saya ngomongnya di Muhammadiyah, maka kalimatnya rotok keren. Biasanya tidak begini saya. Nah, maka muhasabah itu ada dua dimensi. Dimensi yang pertama, memandang masa lalu yang telah kita lakukan. Dimensi yang kedua, untuk kebaikan masa depan yang akan datang. Maka ayatnya jelas dalam surah As-Saff. Nah, baru dibuka sekarang halaman terakhir. Tidak usah di rumah aja. Nanti bingung panjenengan ya. Dalam surah As-Saff halaman terakhir Anda buka,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terus setelah takwa apa? Tidak cukup orang beriman itu di masjid 24 jam, tidak cukup, tidak cukup. Orang beriman ada di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, seorang laki-laki di waktu duha dia sholat doa zikir, sholat doa zikir di masjid. Sama Umar diapain? Disepak, bang. Takmir Masjid Muhammadiyah berani? Ada orang di waktu duha nangis, sepak, bang, betul. Tidak berani karena tidak pada tempatnya. Kalau Umar ngerti. Anak laki-laki ini kaget, kaget dia. Ditanya sama Umar, kenapa kamu di sini? Di waktu orang lain di pasar. Ini tidak pada tempatnya ini. Jam sekian ini ibadahnya kerja. Bukan ibadahnya nangis, dongo ngaji, nangis, dongo ngaji, gak melbu pasar. Keliru kata Umar. Terus Umar tanya, waman ya'uluk, terus yang menghidupi kamu siapa? Dibilang sama dia apa? Akhin li ya'malu fis-suq. Saya punya kakak laki-laki kerja di pasar. Dia menghidupi saya dorong pakai doa. Nah, itu kan kerjaan kita ya. Wes saya bagian doa. Kabeh ndonga sapa sing kerja. Lah ini kan repot ini. Oh, nanti saya bantu ya dengan apa? Doa. Lu wis akeh tunggale, Pak. Kita mau yang bantu itu pakai rekening gitu loh, kita mau. Lek kabeh bantu pakai doa, Pak. Durung mesti donga panjenengan kabul. Jangan terlalu GR. Nah, sudah. Kata Umar apa? Kakak saya yang sedang dia kerja di pasar sekarang, dia yang menghidupi saya. Apa kata Umar? Akhuka afdhalu minka bikatsir. Kakak kamu yang sekarang ibadahnya di pasar kerja, yang orang lain menganggap itu bukan ibadah. Apa kata Umar? Ibadahnya dia dengan kerja di pasar sekarang menjadikan dia jauh lebih afdhal dibanding kamu. Nah ini, Pak. Nah, maka untuk kedepannya Islam itu tidak mencukupkan kita dengan sekedar takwa yang bersifat ritual ibadah-ibadah, tidak. Tapi Allah firmankan apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya manusia itu mikir, mempersiapkan, memplanning, bikin ancang-ancang apa yang akan dia lakukan untuk hari esok. Dan Anda buka kitab tafsir, besok itu tafsirnya 2. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memikirkan apa yang telah dia lakukan untuk esok hari. Esok hari di sini 2. Nomor 1, al-ghad al-qarib, besok yang dekat. Besok yang dekat itu apa? Ya besok hari. Sekarang hari apa? Ahad, besok Senin. Itu besok yang dekat. Besok 10 hari ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu namanya besok yang dekat. Dan orang Islam tidak boleh tidak mikir, harus mikir. Kemudian yang kedua, al-ghaddul ba'id, besok yang jauh. Besok yang jauh itu apa? Walaupun sakjane ya tidak jauh-jauh banget. Besok yang jauh itu akhirat. Sama Allah suruh mikir. Maka ayatnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Oh, ini Islam, Pak. Tidak mek sujud rokok ngaji tapi tidak ada amal sosial. Maka Allah firmankan, gunakan apa yang Allah karuniakan kepada kalian, kekayaan, kekuatan, kecerdasan, potensi, pengaruh, semuanya yang Allah kasih buat kita. Allah firmankan apa? Gunakan untuk nyari apa? Akhirat. Itulah kenapa para sahabat ketika ngelihat orang kaya itu mereka iri dalam tanda kutip. Nah, nama Islamnya itu ghibtah. Ghibtah itu iri supaya dia bisa baik seperti orang yang dia lihat. Itu irinya para sahabat, Pak. Bukan iri karena sahabat yang kaya mobilnya bagus, enggak. Bukan iri karena sahabat lain yang kaya istrinya 4, enggak. Ibu-ibu langsung sabar, Bu ya. Bu, boleh enggak laki-laki nikah lebih dari 1, Bu? Kenapa Anda sewot? Boleh kan, Pak? Sudah, bismillah, lakonono wis. Wong ibadah itu enggak cuma sholat kan?
Membangun rumah tangga kan juga ibadah. Setuju? Jangan kalah sama sebelah sini, Pak. Wes, fokus lagi. Keperucut barusan. Saya niat dari awal ini di Muhammadiyah harus keren ini, harus tampil keren. Tidak boleh guyon. Sudah. Maka lihat para sahabat Nabi ketika mereka kaya, yang miskin-miskin itu iri bukan karena fasilitas yang mereka miliki, tapi irinya apa? Mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Itu yang bikin mereka iri. Allah berikan potensi, potensinya digunakan untuk akhirat. Kalau kita ndak, Sultan Madiun. Oh, ngerti Sultan? Mobilnya mobil sport 2 pintu, pickup. Waduh, mobil sport. Kemudian rumahnya mewah, rekreasinya kemana? KL, Kilen Lepen, KL, Kuala. Oh, Kilen Lepen ya Madiun banyak. Kuala Lumpur, jalan-jalannya ke Pattaya, ngerti Pattaya? Kemudian kalau shopping, lah bukan itu. Yang menjadikan para sahabat itu iri dengan orang kaya, karena orang kaya mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk meraih akhirat dengan apa? Dengan uang mereka. Nah, itu yang kita perlu tahu. Untuk dunia, bahasanya Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia ini cukup sekedar kita ndak lupa saja. Nah, saiki diwalik, nak, kerja sing sregep, ojo lali salat. Kok diwalik? Seharusnya nak salat sing gedhu, tapi nak yo ojo lali. Itu yang betul. Kita ndak. Karena akhirat itu prioritas, dunia itu sekunder. Wong dunia, Pak, Anda kerja mati-matian malam hari, nerimo gaji, besok mati, bisa? Berarti dunia ini tidak real. Orang Islam itu memandang sesuatu yang real itu akhirat. Itulah kenapa orang yang cerdas itu, kata Nabi Muhammad, siapa? Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas. Muhammadiyah kudu cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang di depan matanya itu senantiasa ada kematian. Setiap langkahnya itu untuk membangun akhirat. Itu orang cerdas. Le aku mati, aku oleh opo. Itu orang cerdas. Sementara orang yang lemah siapa? Senengane mengikuti hawa nafsu, tapi angan-angannya tinggi. Kata Allah Ta'ala, ini orang bodoh, ajis, orang lemah ini. Lo ndak kerja minta bayaran. Dia ndak kerja tapi minta, ndak pernah ibadah minta wafatnya husnul. Loh, iki dari mana? Kalau di Madiun bisa begitu, saya mau pindah KTP Madiun saya. Tapi ndak ada ceritanya orang dapat husnul khatimah itu setelah sebelumnya bangun anak tangga menuju puncak yang namanya husnul khatimah. Nah, maka hadirin sekalian, muhasabah kita itu adalah ngelihat masa lalu. Nun sewu, yang usianya sudah 60, 50, 65, 40, coba lagi dipikir, Pak. Habis 40 tahun, habis 50 tahun, 60 tahun sudah lewat. Itu kira-kira yang lewat itu kalau ditimbang baiknya sama buruknya banyak mana? Nggak usah dijawab, jerone hati-hati. Nggak boleh bongkar aib sendiri-sendiri, nggak boleh, Pak. Kalau ditimbang kira-kira banyak baiknya atau buruknya? Sementara lihat Pak, corona kan oleh Pak Presiden tercinta loh. Kalau perlu seumur hidup tidak apa-apa. Sekadung tresno ini. Tidak bisa di-cut ini ya, live ya. Nah, sudah itu PPKM-nya kan dicabut berapa hari yang lalu kan? Alhamdulillah. Dalam keadaan di Cina itu COVID menggila. Di India menggila. Dan panjenengan tahu 2 hari yang lalu wisatawan Cina itu berbondong-bondong datang ke Bali. Ya, seumur hidup tidak apa-apa ini, Pak. Sudah, cara berpikirnya itu tak gitu. Tak. Sampai kita ndak nyambung. Iki opo iki karepe.
Tepi jurang kata orang. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Itulah hadirin sekalian, makanya kita ini kemudian disuruh nimbang. Coba Pak, kemarin Covid, nun sewu nggih, mohon maaf sekali. Ini bahasa yang kita perlu sampaikan karena perlu kita sadarkan umat ini. Ada ndak teman panjenengan yang seusia yang wafat karena Covid kemarin? Pertanyaannya, kenapa mereka yang wafat bukan Anda? Loh, jangan guyon, serius ini. Kenapa? Sekarang kita bayangin Pak, kalau kira-kira kita yang wafat, kira-kira tempat kita surga apa neraka? Loh, coronanya syahid, amalannya itu kan syahid dunia. Beda dengan syahid akhirat, mati di medan perang. Kira-kira kalau kita yang wafat, mikir, cukup ndak bekal saya? Itu Pak muhasabah. Kenapa kita oleh Allah diberi contoh dan bukan kita dijadikan contoh? Coba, Allah itu memberi kepada kita contoh Pak. Umat-umat terdahulu lengkap. Model kaumnya Nabi Lut ada contohnya. Model Korun ada contohnya. Sing murka pokok sogeh ada contohnya. Model Fir'aun, ana rabbukumul a'la ada. Mau model apa lagi? Dan alhamdulillah kita diberi contoh bukan dijadikan contoh. Termasuk Covid kemarin, saudara kita yang meninggal, teman kita yang meninggal, itu Allah tampakkan di hadapan mata kita, mereka jadi contoh buat kita. Itulah kenapa hadirin Nabi Muhammad mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu contoh, cukuplah kematian itu pelajaran. Nah itu namanya muhasabah Pak. Ngelihat masa lalu kita yang sudah lewat 40 tahun ini, kira-kira akeh apike apa akeh eleke. Sampai Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan apa? Idza balagal mar'u arba'ina sanatan. Kalau seseorang itu umurnya sampai 40, saya masih aman. 27 masih kurang panjang. Panjenengan kan sudah lewat banyak ya. Tobat loh Pak. Hati-hati loh. Nah, sudah, idza balagal mar'u arba'ina sanatan. Kalau manusia itu umurnya sudah sampai 40. Kan 40 itu dalam Islam Pak, itu angka misteri itu. Serius, misteri. 40 itu misterius. Para nabi diutus berapa? 40. Kemudian dikatakan ayat untuk berterima kasih kepada orang tua setelah usianya sampai berapa? 40 ini misterius. Nabi Musa keliling berapa hari? 40. Oh apa 40 ini? Nah, sampai Imam Ghazali mengatakan kalau seorang manusia itu telah mencapai 40 tahun dan dia tahu kebaikannya dia tidak lebih banyak dibanding dosanya, maka apa kata Imam Ghazali? Wes sisanya untuk baik susah. Putus asa? Tidak boleh. Sisanya untuk baik apa? Susah. Saya mau tanya, kenapa Imam Ghazali berani ngomong begitu? Kalau sampai 40 ternyata luwe akeh dosane timbang pahalane, kenapa kedepannya susah? Kenapa? Karena sisa usia Pak, tidak mungkin 40. Kecil kemungkinan. Kalau sudah 40 kira-kira sisa panjenengan berapa? Ayo berapa? 50? 90 tahun. Kalau tak lihat dari sini kurang pantas. Ini tidak lama lagi insya Allah berangkat haji. Amin. Jangan khawatir berangkat haji. Nah, karena sisanya kalau menurut hadis Nabi Muhammad 60 sampai 70 ya ndak nutut. Gawe nebus sing nom-noman mabuk, nom-noman naudzubillah min syarri dzalik. Itu nampaknya ndak nutut. Nah, maka itulah muhasabah, ngitung masa lalu untuk nguber yang akan datang. Nguber Pak. Maka yang usianya sudah 60, kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih Bukhari apa? A'dzarallahu mra'an akhara ajalahu ila 60 sanatan. Allah tidak menerima uzur dari seorang manusia kalau tetap jelek, tetap jahat, tetap tidak baik, padahal umurnya dipanjangkan sudah sampai 60. Lah kok sampai 60 tetap awon? Awon itu apa? Kalau rawon amanah Kasembon, tidak ada lawan sudah. Rawon, panjenengan pernah ke Kasembon? Ada rawon paling enak sedunia.
Jadi kalau cari di Google Map, Depot Amanah Kasembon, gini rawon, top. Ada lagi menu kedua dan ketiga yang di bawahnya itu ratingnya, rawon sop buntut, bawahnya lagi rames, wah top. Anda jangan ngaku pernah makan rames kalau belum ke Depot Amanah. Jangan mengaku pecinta sop buntut kalau belum pernah ke Depot Amanah. Nggak tahu saya warungnya siapa, nggak tahu saya itu. Sudah lanjut. Nah, itu kemudian yang namanya muhasabah. Nah, sekarang ucapan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ini landasan untuk kita muhasabah. Selain ayat dalam surat As-Saff tadi ya. Amirul Mukminin mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian sama Allah dihitung. Pertanyaannya, kenapa Amirul Mukminin nyuruh menghitungnya sekarang? Padahal ngitung amalan itu tugasnya Allah Ta'ala. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Kenapa kok kita sama Amirul Mukminin suruh ngitung dan suruh ngitungnya sekarang? Karena kalau ngitungnya sekarang ada jeleknya bisa diperbaiki. Ada yang namanya istighfar dan tobat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum kalian sama Allah ditimbang. Panjenengan tahu siapa manusia yang masuk nerakanya pertama kali? Semuanya ahli ibadah. Ini loh bikin kita perlu hati-hati. Nomor satu, orang yang mati perang di jalan Allah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kenapa orang yang wafat di jalan Allah kok masuk neraka pertama? Oleh Allah dibangkitkan dia. Greg, tangi, bangun dia. Ma fa'alt, kamu ngapain? Kata Allah Ta'ala. Dibilang, qataltu wajahatu fi sabilika hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Muqbilan ghaira mudbir. Maju, tidak pakai mundur, maju terus pantang. Wah ini partai lagi ini. Maju tidak pakai mundur. Fika ya Rabbi, karenamu ya Allah. Apa Allah katakan? Kadzabt, kamu bohong. Ini dalil Pak, bahwa nanti di hari kiamat orang bohong itu masih ada. Yosik ngoyong goroi Gusti Allah itu masih ada. Walaupun dia ngerti bohongnya tidak mungkin sukses. Allah bilang, kamu perang, kamu maju, tidak pakai mundur, supaya mendapatkan gelar pemberani. Kalau bahasa kita sekarang dibilang pahlawan, walaupun kesiangan. Dan model-model begitu di Muhammadiyah juga banyak Pak. Wayai golek dana gak muncul, wayai peresmian paling ngarep. Sambutan dari ketua panitia. Loh, golek dana den diwong iki sapa iki? Oh itu tidak apa-apa, biasa, itu penggembira saja. Seperti kalau muktamar kan ada penggembira ya, bagian nyekel gendera. Penggembira lah, boleh lah ya. Nah sudah, Allah bilang kamu bohong, kamu perang supaya dibilang pemberani, dan kamu sudah dapat julukan itu. Dan Allah tidak zalim Pak. Kalau itu yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Anda datang ke sini niatnya dapat makan, insya Allah dapat. Oh tidak ada di sini ya. Kalau di Pari ada. Jadi nanti insya Allah gantian Madiun survei ke Pari. Kenapa Pari ada kok Madiun yang dicontoh malah tidak ada ini? Lo mosok guru kalah karo? Oh, sip. Masuk ya. Faham maksud saya ya? Orang Arab itu bilang gini. Al-labibu bil isyati yafhamu. Orang itu kalau cerdas, cukup dengan isyarat sudah ngerti dia. Nggak usah dijelas, no itu nggak usah. Isyarat tok paham. Oh berarti pekan depan harus ada pecel Madiun, gitu dong. Nah lanjut. Nah sudah. Orang yang kedua siapa? Orang yang gemar sodakoh. Allah tanya, ma fa'alt, apa yang kamu lakukan? Oh ya Allah, tidak ada panti asuhan Muhammadiyah kecuali saya sumbang. Tidak ada ahad pagi Muhammadiyah kecuali saya kasih. Semuanya saya kasih ya Allah. Semuanya tak kasih. Fika, untuk mencari ridhomu. Allah bilang, kadzabt, kamu bohong. Kamu sedekah supaya dapat gelar apa?
mawan, dan kamu sudah dapat gelar itu, maka cukup di dunia, tempatmu di akhirat neraka. Dan yang ketiga siapa? Qari'ul Quran, orang yang pandai dan gemar membaca Al-Quran. Dikiaskan, kias itu analogi, dianalogikan oleh para ulama, Qari'ul Quran itu sama seperti alim. Seperti apa? Alim, orang yang ngerti, tapi mek gawe pinter ngomong tok ning ngarepe menungso gak obah blas. Jadi pinternya dia itu tidak menggerakkan, percuma pinter ngomong tok gak ono amali. Ditanya, ini kejadian, kisah nyata ini, saya ceritakan boleh ya? Waduh, saya memang tidak cukup, 1 jam saya tidak cukup. Ada cerita di Surabaya, dan kami ada di tempat itu waktu itu. Ngundang majelis taklim penceramah dari Jakarta, saya tidak sebut namanya ya, bagus Masya Allah. Karena itu menjelang bulan Ramadan, itu acaranya Tarhib Ramadan dengan tema mencontoh Ramadannya Rasulullah. Sudah diceritakan oleh penceramah dari Rasulullah itu begini. Ada satu dokter, pertanyaannya mesti ajaib, orangnya cerdas, dan sampai sekarang ikut ngaji sama kami. Dokternya tidak saya sebut juga namanya ya, nanti khawatir ini beliau live ini. Sudah, beliau tanya, Ustadz, tidak usah jauh-jauh, Ramadannya Rasulullah kedukuran nyuntuh nih. Gini aja Ustadz, saya mau tanya, Ustadz kalau Ramadan ngapain? Wis ngono ae beres wis. Contoh no, kami ini kasih ono contoh. Ustadz kalau Ramadan ngapain? Mosok main ceramah keliling torek? Apa jawabannya Ustadz tadi? Ustadz ya gak kalah pinter. Ustadznya bilang, apa pentingnya Anda tahu tentang saya? Wong Anda ndak disuruh nyontoh saya kok. Anda sama Allah disuruh nyontoh siapa? Nah ini tadi Ustadz kudu cerdas. Sama seperti ketua PWM, siapa Pak siapa? Pak Saad. Saya pernah ikut acara bersama Pak Saad di KUA Kota Batu. Saya perwakilan waktu itu bukan dari Muhammadiyah, perwakilan dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Walaupun saya NBM-nya Muhammadiyah, tapi yus gara-gara ono irunge iki mewakili Al-Irsyad. Sudah. Waktu itu ada 2 penceramah, yang satu dari perwakilan NU Jawa Timur dan yang satu dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah yang memberikan pencerahan yaitu Pak Saad Ibrahim. Semoga Allah memudahkan semua urusan beliau, amin. Sudah. Kemudian setelah Pak Saad selesai ceramah, itu ada penanya. Dengan biasalah penanya rodok metesek itu gayane konangan. Dari awal itu ini ceramah Bapak dari awal sampai akhir luar biasa, amazing. Ah, ketoro iki. Lek pertama ini gini, nanti terakhirnya jeret gini. Wih, itu semuanya top Pak, luar biasa. Tapi teori Pak, mana prakteknya? Ceramah Bapak dari cara prakteknya nol. Gitu dia bilang. Saya sekutu maju rasanya, mana gak terima. Kita delok ini. Orang tuh gede awak, mundur lagi saya. Sudah. Apa yang terjadi? Pak Saad luar biasa cerdasnya. Wih, ini orang Muhammadiyah itu. Apa beliau katakan? Pak, kalau sudah dipraktekkan, tidak perlu diceramahkan. Saya teorikan ini gara-gara Anda belum praktek. Lah kalau Anda sudah praktek, buat apa saya ngowos begini, kata beliau. Nah, maka menjadi teori ketika Anda masih belum. Nah, kalau Anda tanya prakteknya nol, ya tugas Anda, ceramahnya kan sudah. Lah berarti praktek tugas siapa? Itu loh, kudu cerdas. Jadi saya gak kalah omong. Dan Ustadz itu harus begitu, karena sekarang jamaah ini pinter-pinter. Nah, sudah. Maka hadirin, yang ketiga ahli sedekah, dibilang dermawan. Yang ketiga penceramah, ahli qiraah. Tapi Allah bilang kamu ndak karena Allah. Nah, maka itu loh Pak, yang kemudian harus menggerakkan kita. Bagaimana setiap amalan kita ini kalau kita timbang, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbanglah amal kalian sebelum nanti Allah yang nimbang. Itu tujuannya apa? Supaya kita ngerti sholat khusyuknya berapa persen sih? Hah? Ikhlasnya, boleh ngaji nih poin Allah gitu kayak Imam Masjidil Haram gitu. Itu ikhlasnya tipis, malah karuan gak enak. Orang sedekah Pak kalau 2.000
sama 200.000, ikhlasnya berat mana? Berat mana? Ya itu. Nah maka sekarang kita ini PR kita bukan pada amalan Pak. Loh masjid itu sekarang alhamdulillah hampir semuanya rame. Tapi hati sing kadang-kadang durung ketoto ini loh. Dan itu bahan muhasabah. Berapa sih ikhlasnya kita ini? Berapa persen ikhlasnya kita ini? Nah, sehingga dari situ kita bisa ngitung dengan amalan banyak yang saya lakukan, kira-kira yang diterima sama Allah gara-gara saya ikhlas berapa? Nah, makanya itu yang paling banyak masuk neraka justru ahli ibadah. Ada kitab judulnya Al-Wabilus Shayyib, itu kami kaji di Kota Malang. Al-Wabilus Shayyib karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu ditulis di sana salah satu ucapannya salaf. Salaf itu umat terdahulu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ucapannya begini, kurang lebih artinya ya. Terkadang ada orang berdosa karena gangguan setan, akhirnya setan getun ganggu dia. Lapo tak ganggu mang. Jarno di masjidnya penak kok. Kenapa begitu? Anda cek nanti kitabnya, masih pada halaman-halaman pertama itu. Setan kenapa kok getun gudo menungso? Padahal tugasnya dia itu untuk bikin kita masuk neraka. Begini ceritanya Pak. Ada orang ahli ibadah, khusyuk betul. Tapi karena dia tidak pernah keluar masjid, muncul sedikit ujub. Ujub itu apa sih? Bangga. Dan ujub inilah cikal bakal benihnya sombong. Kalau awalnya ujub, langkah berikutnya apa? Sombong. Kata-kata sombong itu biasanya Muhammadiyah kok. Nah gitu loh. Dan saya pernah punya kasus seperti ini. Jalan dari Batu ke Malang, naik mikrolet. Dari Batu ke Malang. Ada di mikrolet itu beberapa penumpang selain saya. Salah satunya ada 2 orang ibu-ibu yang satu gendong anak. Nampaknya bukan orang Malang. Lewat depan kampus 3 UMM. Tlogomas. Karena ada masjid AR Fakhrudin, gede banget kan. Zaman itu masih baru, bening catnya masih luar biasa. Ibu-ibu salah satunya bilang apa sama temennya. Karena ada mahasiswa turun, itu mikrolet berhenti. Mikrolet ngerti ya? Angkot. Ya, berhenti. Ibu-ibu bilang gini, Mbak, masjidnya wapi yo. Iya Mbak, wapi. Sayang yo, kowe Muhammadiyah. Jadi bagusnya itu hilang gara-gara pemiliknya siapa? Itu yang non Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sama. Dan ini kejadian. Wis lah, gak usah pura-pura. Rata-rata masjid jamek depan alun-alun takmirnya siapa? Saudara kita dari NU. Orang Muhammadiyah yang ngomong podo masjid jamek itu strategis. Parkirane ombo ngarepe alun-alun, masjidnya yo gede. Kota amal yo masya Allah akeh, sayangi takmire. Nah, itu urusan apa Pak? Urusan hati. Maka kita timbang. Maka Umar mengatakan, dan timbanglah amal kalian. Yang ditimbang bukan kuantitas, tapi yang ditimbang apa? Kualitas. Panjenengan tahu Urwah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam? Itu ketika kakinya, kalau bahasa kita mungkin kena penyakit gula gitu ya, harus diamputasi. Dan zaman itu ndak ada dokter spesialis anestesi, ndak ada. Terus biusnya pakai apa? Kub gas minal khamr, segelas kecil dari khamr. Sudah dokternya bilang, ma nara illa an-naqta'a rijlak. Kami tidak punya solusi kecuali kaki kamu harus diamputasi. Kata Urwah, bas potong. Terus dokternya bilang, ishrab ka'as minal khamr. Minum dulu ini. Yuqallil alamak, ngurangi rasa sakitmu. Apa kata Urwah? Oh enggak bisa. Justru detik-detik genting seperti ini, saya perlu akal saya untuk ingat sama Allah. Lu mosok pas detik-detik genting begini malah akal saya dibikin lupa kepada? Ndak. Dokternya bilang, wa summa kaif? Lu terus ya apa? Idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli.
Kamu lihat aja nanti kalau saya sholat, dan kamu lihat saya sudah mulai di dalam sholat saya, potong kaki saya. Ini cerita Pak, bukan dongeng di siang hari bolong. Ini riwayatnya jelas. Sudah, dokternya bilang tidak mau. Urwah bilang, ya terserah kalian. Kalau kalian mau lakukan itu. Akhirnya dokternya tidak ada pilihan lain. Ya udahlah, Urwah sholat, Allahu Akbar. Ketika masuk rakaat yang kedua, nampaknya sholatnya sudah mulai dalam, tidak kelihatan apa-apa. Terus apa? Dipotong. Dan subhanallah tidak terasa. Baru dia pingsan ketika apa? Ketika selesai dari sholat. Dia selesai dari sholat, dia tanya, khalastum, selesai? Dokternya bilang selesai. Dilihat, pingsan dia. Subhanallah, lihat. Dan itu Pak, kalau mau ngomong ilmu zaman sekarang ada. Mau bukti panjenengan? Tahu perempuan di zaman Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf lewat, mereka potong apa? Terasa apa enggak? Kenapa? Cari di Google ilmu hipnoterapi. Mau tak hipnotis? Mau? Saya muridnya Romi Rafael. Hipnoterapi itu apa? Akal kita disibukkan dengan sesuatu yang memalingkannya dari rasa-rasa yang kecil. Jadi disibukkan dengan sesuatu yang besar. Kalau Nabi Yusuf, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini, malaikat ini. Akhirnya mereka gini. Nabi Yusuf masuk, loh, terasa enggak? Enggak terasa. Contoh yang lain, pesulap merah tahu? Gus, deket sini ceritanya ya. Gus Samsudin. Itu kan pesulap merah itu ada trik di YouTube-nya dia, itu jempol kita dibakar pakai korek. Kita enggak terasa. Kalau diteruskan akan tetap tidak terasa. Tapi masalahnya kulit kita yang tidak kuat. Tapi rasa tidak ada. Kenapa? Karena sama dia kita dibingungi. Oh jadi apa ini? Oh jadi itu dompet kamu diambil orang. Kita dibingungkan dengan sesuatu yang menyibukkan pikiran kita sehingga kita lupa dari jempol ini. Itu namanya hipnoterapi. Dan itu ada. Urwah bin Zubair ngerti. Anda sholat bisa begitu? Mojo Anda, saya aja tidak bisa kok. Susah Pak. Loh kita jangankan kaki dipotong Pak, nyamuk bukan gigit loh ya, ndak, liwat, mampir lewat, ning, apa yang tadi? Syep. Itu pun sempat didelok Pak. Lu gak kena. Iya benda. Itulah katanya Umar, muhasabah wazinu a'malakum. Timbanglah amal kalian sebelum nanti kalian sama Allah ditimbang. Kenapa? Kalau nimbangnya sekarang masih ada kesempatan memperbaiki. Kalau nimbangnya di hadapan Allah, bisa balik ke dunia? Tidak bisa. Nah sekarang penutup. Ada 3 waktu ideal untuk muhasabah. Ada berapa? 3. Walaupun tiap orang tentu berbeda, tapi umumnya 3 ini. Nomor 1, qubailan naum, dan ini yang paling utama, menjelang tidur. Menjelang apa? Tidur. Panjenengan menjelang tidur amalannya apa? Wis jawab dalam hati. Handphone di mana kalau panjenengan tidur? Bu, handphone di mana? Hah? Diajak tidur ya, disayang ya. Suami kemana? Wong wis gak ero Ustaz, ya jarno bojoku wis gerang kok mosok goleki. Padahal waktu itu adalah waktu yang paling utama untuk muhasabah. Muhasabahnya apa? Apa yang saya lakukan sehari ke belakang tadi. Mulai bangun tidur sampai kembali sekarang oleh Allah bakal ditidurkan. Dan tidur itu apa sih? Al-mautatus sughra, kematian kecil, di mana ruh kita dipegang siapa? Allah. Insya'a raja'ah wa insya'a qabadhah. Kalau Allah mau dikembalikan, kalau Allah berkehendak tidak dibalik. Kalau Allah berkehendak tidak balik. Terus buat apa kita muhasabah sebelum tidur? Dieling-eling. Oh ada jeleknya, mumpung masih bisa nafas, diistighfari. Oh tadi saya sempat ada perempuan rodok cantik, tapi bukan di Madiun, susah kalau di Madiun. Walaupun dibilang kota apa ini, masih ada sekarang?
Oh tadi ada perempuan yang tidak boleh saya lihat, kok tidak sengaja kelihat, akhirnya keterusan. Maka sebelum tidur tadi, astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaik. Itu kalau ada buruknya, sehingga Anda tidur dalam keadaan bersih. Dan kalau ada baiknya, disyukuri. Fungsinya apa? La in syakartum la azidannakum. Oh, alhamdulillah tadi pagi bisa ikut pengajian. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kuatkan, Engkau kasih kesempatan. Dikala orang lain mungkin goes, dikala orang lain mungkin siap-siap mancing masalah. Mancing. Di saat orang lain sibuk dengan buka toko, saya engkau dudukkan di majelis, terima kasih ya Allah, matur suwun. Maka besok sama Allah ditambah. Itu sebelum tidur. Maka panjenengan tahu doa sebelum tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak saya ngerti itu. Sing rodok keren dikit gitu loh. Sing ketok lek warga Muhammadiyah gitu loh. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu. Tidak ada rasa takut dan rasa cinta kecuali untukmu. Tidak ada tempat melarikan diri darimu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan aku mengimani Nabi yang engkau utus. Dikatakan dalam hadis itu apa? Kalau membaca doa tadi sebelum tidur, hadisnya sahih. Kalau dia bangun dengan pahala besar. Kalau dia tidak bangun lagi, dia wafat dalam keadaan fitrah. Itu sebelum tidur. Nomor 2, kapan? Sedikit saya minta waktu tambahan dikit, 1 menit. 1 menitnya saya kira-kira tambahan 01. Waktu kedua, kapan? Ba'da shalawatil khams, setelah sholat 5 waktu. Maka kalau kita yakini, Pak, kita pelajari betul waktu Allah ngasih kita sholat 5 ini. Ini nikmat luar biasa ini. Nikmat luar biasa. Kita oleh Allah seakan-akan dalam tanda kutip ya. Karena kalau ngaji live gini kalau tidak pakai tanda kutip diketok uang tadi masalah ini. Dalam tanda kutip, Pak. Itu Allah memaksa kita untuk tidak pernah lupa kepadanya. Dan kalau kita tidak lupa sama Allah, itu kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, Allah ingat kepada kalian. Dan ingatnya Allah, Pak, apa itu? Pertolongan, kemudahan, kesuksesan. Itu ingatnya Allah sama kita. Syaratnya apa? Ingat sama Allah. Nah maka dengan sholat 5 waktu tadi, Allah maksa kita untuk kita tidak lupa kepada Allah, agar kita pantas dapat pertolongan dari Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku, kata Allah, pertolonganku bersamanya selama ia mengingatku. Itu sholat 5 waktu. Dan salah satu kebaikan sholat 5 waktu apa? Memberikan kita waktu cukup untuk terus introspeksi diri. Dari zuhur, sholat asar. Nanti setelah sholat asar Anda ingat-ingat, ya Allah, mulai tadi ba'da zuhur sampai saya selesai sholat asar, apa yang saya lakukan? Kalau ada buruknya istighfar, kalau ada baiknya disyukuri. Nanti lagi begitu dan seterusnya di setiap selesai sholat 5 waktu. Nah itulah fungsinya sholat, seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita, yang airnya jernih dan deras, dan kita mandi di situ sehari berapa kali? Maka Rasulullah tanya, hal yabqa minhu daranun, apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat bilang enggak. Maka Rasulullah bilang apa? Itulah permisalan sholat 5 waktu. Yang terakhir kapan, Pak? Sanawiyan. Sanawiyan itu tahunan. Tahunan itu kapan? Terserah panjenengan. Monggo, mau Masehi boleh, mau Hijriyah juga boleh, mau Ramadan juga boleh. Lewang penanggalan matahari lo juga milik siapa? Milik Allah. Penanggalan bulan, bulannya milik siapa? Tidak ada masalah, mau Masehi mau Hijriyah, monggo. Walaupun kita umat Islam tentu lebih emosional dengan penanggalan apa?
Hijriyah karena ada sejarahnya kan gitu. Nah, sudah bisa jadi setiap awal tahun dan akhir tahun Masehi, awal tahun dan akhir tahun Hijriyah, atau di setiap masuknya bulan Ramadan. Dan ini amalannya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kalau masuk bulan Ramadan, salah satu doa yang tidak pernah ditinggal apa? Allahumma in katabtani minal ashqiya famhuha li waktubni minas su'ada. Ya Allah, apabila di catatan takdirmu ya Allah, engkau menuliskan aku di antara orang-orang yang sengsara, mohon ya Allah hapuskan itu dan pindahkan namaku bersama orang-orang yang bahagia. Dibaca di bulan apa? Ramadan. Ngitung awake, kok nampaknya setahun yang lalu begini ya. Nah, itulah hadirin sekalian. Dan insya Allah masih ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ketemu di kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk lebih berkahnya acara di pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup agar kita oleh Allah semakin dirahmati, semakin diberkahi, yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan, yang punya cita-cita oleh Allah dimudahkan, yang memiliki tanggungan hutang oleh Allah diberikan kelonggaran untuk melunasi. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana ighfir lana dhunubana اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا رحمن من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.